Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, di sini saya Yusra Ginarya Sadewa ingin menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 5 mata kuliah tafsir tahlili, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 58 sampai 63 yang membahas tentang tema dasar-dasar pemerintahan. Di sini langsung saja masuk ke asbabun nuzul. Yang pertama dari ayat 58 itu yang awalnya berbunyi Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Ya, ini ayat ini turun berkenaan tentang saat Sayyidina Ali hendak mengambil kunci Ka'bah secara paksa, dan Utsman bin Tolhah itu sebagai penjaganya tidak mau memberikannya. Lalu Rasulullah pun menyuruh Sayyidina Ali untuk mengembalikan kunci tersebut sambil bersabda membacakan ayat ini. Lalu Utsman pun masuk Islam dan menjaga kunci tersebut hingga meninggal dunia. Nah, itu ayat ke-58. Lalu selanjutnya itu ayat ke-59 yang awalnya berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Ayat ini turun berkenaan dengan saat Abdullah bin Huzafah bin Qais saat Nabi mengutusnya dalam pengintaian perang. Lalu yang selanjutnya itu ayat ke-60 yang awalnya berbunyi Alam taro ilal ladzi yaz'umuna annahum amanu. Yaitu ada orang Islam yang bersengketa menjadikan Abu Barzah sebagai hakim. Abu Barzah ini adalah seorang dukun ya, dan hakimnya itu seorang Yahudi. Baik, mungkin lanjut ke uraian tafsir talilinya. Itu yang pertama dari ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah, yaitu artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan pada pemiliknya, ila ahliha, seseorang yang berhak menerimanya. Ini sesuai dengan dasar pemerintahan yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yaitu yang pertama adalah menunaikan amanah ya. Lalu amanah di sini pun ada 3, yaitu amanah terhadap hak Allah, lalu amanah pada diri sendiri, dan amanah pada hak orang lain. Dan amanah pun dapat disebut sebagai titipan yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, kita sebagai muslim tentu diwajibkan untuk menjaga amanat. Terlebih lagi hak kepada Allah dan juga hak kepada orang lain. Karena jika tidak menunaikan amanat dari orang lain, itu sama saja bentuk dari kezaliman. Lalu selanjutnya itu wa idza hakamtum bainan nas, apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, tahkumu bil adl, maka Allah menitahkanmu agar menetapkan hukum dengan adil. Lalu ya, di sini dasar pemerintahan yang disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili itu yang kedua adalah menegakkan keadilan. Ini berkenaan ya, karena setelah amanah itu kita harus tegakkan keadilan. Karena dengan keadilan itu semua maslahat di dunia ini dapat tercapai. Bukan hanya perintah, tapi juga keancaman. Dan agar hakim bertindak adil itu yang pertama memahami kasus yang terjadi dengan serius. Lalu yang kedua itu tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Lalu selanjutnya memahami hukum-hukum Allah, ini penting. Lalu yang terakhir itu adalah melantik orang-orang yang memang mempunyai kemampuan untuk membantunya. Ya, cukup itu.
Lalu selanjutnya, innallaha ni'imma ya'izukum bih. Innallaha ni'imma. Sesungguhnya Allah amat baik sekali. Eh, Pada ni'imma itu diidghamkan mim kepada ma, yakni nakiroh mausufah. Artinya ni'ma syai'an atau sesuatu yang amat baik. Ya'izukum bih, nasihat yang diberikannya kepadamu, yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan secara adil. Ya, menjaga amanah dan berlaku adil itu merupakan sesuatu yang paling nikmat ya, atau berharga yang Allah nasihatkan kepada kalian, kepada kita semua. Lalu innallaha kana sami'an. Sungguhnya Allah Maha mendengar akan semua perkataan, basira, lagi Maha melihat, yaitu melihat segala perbuatan. Tentu Allah mengetahui apakah kita semua melaksanakan amanah ataupun mengkhianatinya, dan Allah juga mendengar ketetapan hukum yang telah diputuskan. Lalu nantinya amal perbuatan itu akan dibalas seadil-adilnya. Lalu selanjutnya itu, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya serta pemegang urusan di antaramu. Artinya ini ya para penguasa, yakni jika mereka menyuruhmu agar menaati Allah dan Rasulnya. Lalu ini yang ketiga ya, dasar pemerintahan dari Wahbah Zuhaili, yaitu taat kepada taat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri. Lalu fa'in tanaza'tum, dan apabila kamu berbeda pendapat atau bertikai paham, fi syai'in farudduhu ilallahi, tentang suatu maka kembalilah kepada Allah, maksudnya kepada kitabnya dan kepada Rasul, pada Rasul, sunnah-sunnahnya, artinya selidikilah hal itu pada keduanya. Ini merupakan prosedur dari qiyas ya. Lalu in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, yakni jika kamu benar-benar beriman pada hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dzalika, demikian itu artinya mengembalikan pada keduanya, khairun, lebih baik bagi kamu daripada bertikai paham dan mengandalkan pendapat manusia, wa ahsanu ta'wila, dan merupakan rujukan yang sebaik-baiknya. Jadi ya, solusi dari pertentangan itu, dari semua pertentangan haruslah bersumber dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Lalu selanjutnya mungkin langsung artinya saja. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang mengakui diri mereka telah beriman pada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak bertahkim pada togut, yaitu artinya orang-orang yang banyak berbuat kedurhakaan, yaitu Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf itu ketua beliau itu merupakan ketua Yahudi yang telah memecah belah umat muslim dan kaum Quraisy setelah perang Badar. Lalu dan setan wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'idah, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya, yakni dari kebenaran hingga tidak bisa kembali. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja ke munasabah ayah. Yang pertama itu imbalan surga bagi yang beramal soleh. Lalu imbalan naungan pada hari akhir bagi orang yang menjalankan perintah berikut, yang dalam surat An-Nisa ayat ke-58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, yang telah menjalankan amanat. Setelah perintah yang besar dan berat, lanjut dengan at-targhib,
Innallaha kana sami'an basira. Penyebutan lafaz jalalah yang sangat agung secara berulang kali itu menunjukkan harusnya keseriusan manusia dalam mensucikan moral hukum. Lalu setelah perintah berbuat adil, perintah menaati pemimpin yang berbuat adil, yaitu Lalu bila beriman pada Allah dan hari akhir pasti akan mengembalikan permasalahan pada hukum Allah. Jika tidak mengembalikan pada hukum Allah, itu sama saja seperti munafik. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang munafik ketika bertemu dengan persoalan dalam An-Nisa ayat 60 sampai 63 tadi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.